Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Damara Enesia Pasa. Selamat datang di podcast kita. Hari ini kita akan menceritakan tentang masa kecil yang cukup unik dan penuh pengalaman misterius. Dan perkenalkan, nama saya Cinta Muslimah. Iya nih, betul banget. Cerita ini tentang seseorang yang lahir di kota Jombang, lalu pindah ke Surabaya dan mengalami hal-hal yang cukup mistis. Cerita ini tentang masa kecil seseorang yang lahir di Jombang, lalu pindah ke Surabaya dan memulai mengalami hal-hal yang tak biasa. Ia merasa bisa melihat sosok yang tidak terlihat oleh orang lain. Setelah kembali ke Jombang, ia sering melihat sosok noni Belanda dan akhirnya berani mencoba untuk berkomunikasi dengannya. Pengalaman ini menjadi kenangan yang cukup misterius. Baik teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut narasumber kita hari ini yang sudah hadir untuk berbagi cerita. Hai Kak. Halo Kak. Kami persilakan untuk Kak Gladys untuk memperkenalkan dirinya. Oke, perkenalan dulu, nama saya Gladys Melani Putri. Saya lahir di Jombang dan sempat tinggal di Surabaya juga. Terima kasih pada kesempatan kali ini saya diundang podcast hari ini kepada Kak Damara dan Kak Cinta. Terima kasih ya untuk meluangkan cerita pengalaman saya. Terima kasih kembali untuk Kak Gladys karena sudah meluangkan waktu dan berani menceritakan pengalaman ini kepada kami. Langsung saja ini ke inti ceritanya. Bagaimana awal cerita itu terjadi, Kak? Awal terjadi ini saya ceritakan dari kecil dulu ya, boleh? Nah, saya kan lahir di Jombang nih. Sejak kecil saya merasakan hal-hal yang seperti biasa anak-anak kecil pada umumnya. Nah, beranjak dewasa itu sekitar udah bayi yang udah jalan itu berapa ya Kak umurnya? 5 tahun? Iya, 5 tahun sampai 4 tahun enggak sih? 3 tahun nggak salah, saya sudah pindah ke Surabaya. Itu karena ada beberapa faktor. Ya, ayah saya dan ibu saya kerja di sana juga. Nah, setelah itu kan bertahun-tahun saya di Surabaya kan. Ya, pada umumnya nggak pernah ngerasain hal-hal yang negatif seperti merasakan hal-hal mistis gitu, nggak pernah sama sekali. Pernah juga sih, tapi cuma ya dilewatin saja, nggak menghiraukan gitu maksudnya. Ya, terus yang anak kecil itu berarti munculnya itu sering banget atau jarang, Jarang atau gimana? gitu Kak. Anak kecil itu munculnya saat aku sama teman-teman bermain. Oh. Itu pada sore hari. Di halaman rumah. Mungkin dia ingin main sama kamu. Nggak tahu juga, ingin gabung mungkin ya. Iya mungkin Anak ya. kecil itu Nah, itu di rumah atau cuma di halaman rumah gitu, Kak? di rumah. Halaman Sampai rumah juga. sampai ngikutin ke dalam rumah. Enggak sampai. Oh, berarti enggak cuma sampai. di depan luar rumah ya? Oh. Kan di luar rumah saya bermain dengan teman-teman, ya bermain masak-masakan gitu. Kak, ini kan orangnya berlima ya. Iya. Di pojok itu Ada yang liatin iya, gitu. ada. Mungkin anak dia kecil. mau ikut main sama kamu. Mungkin. Nah, itu mengganggu nggak, Kak? Pernah mengganggu, Kak? Pas kakaknya lagi sendiri gitu mungkin? Nggak pernah mengganggu, cuman rada takut aja. Oh. Tapi kira-kira itu dia itu ganggu kamu atau cuma sekedar lihat kamu aja kayak muncul-muncul gitu? Muncul mungkin ya itu tadi, mungkin ikut bermain. Nah, itu yang apa tadi, yang kedua yang noni Belanda nggak sih? Iya. Nah, itu. Nah, itu gimana tuh? Penasaran banget nih. Saya ceritakan ya, Noni Belanda itu ketemu awal mulanya di Jombang, nggak di Surabaya. Nah, Oh, berarti pindah lagi, Kak? Iya, Oh, pindah pindah. lagi. Saya di Surabaya kan berapa tahun ya? Dari PAUD, TK, kelas 1, kelas Cukup lama ya, Kak? Iya. Lama. Dan saya pindah tuh kelas 3 Kak. Kelas 3 SD itu. Pindah ke Jombang. Iya, itu ada ya berbagai masalah, ada faktor untuk ingin pindah lagi ke Jombang. Setelah pindah di Jombang kan bangun rumah ya. Oh, Kak Gladys bangun rumah di Iya. Jombang, jadi ikut pindah ke Jombang gitu. Iya, semua satu keluarga juga pindah ke Surabaya, ke Nah. Jombang. Nah, itu awalnya ada noni Belanda itu gimana? Itu asli dari rumahnya atau Kayak ngikut dari Surabaya iya. gitu, Kak. Kurang tahu, tapi saya
saya pernah cerita ke ibu saya itu emang dari Jombang situ, dari desa itu sendiri. Oh, dari Oh, desa. dari desanya berarti ya, Kak? Iya. Nah, itu pas pertama ketemu itu tempatnya di mana? Kayak di ruang tamu atau di Di teras kamar? rumah. Iya. Awal ketemu sih di ruang tamu. Kan gini, saya waktu itu kan tidur di Sendiri itu, kamar. Kak? Atau bareng sama Itu ibu atau bareng gimana? sama ibu. Oh, Tidur kan itu waktu dulu rumahnya belum finishing, belum jadi sepenuhnya gitu kan. Oh, iya, masih iya. setengah jadi gitu. Iya, kan tidur. Kan tapi itu pintu rumah, pintu kamar itu belum ada pintunya. Masih pakai gorden. Oh, gorden kayak kelambu gitu. Iya. Oh, Iya, ya. Gordennya itu nggak sempat ditutup waktu tidur. Dan tidur kak, tidur itu kan kalian pernah nggak sih ngerasain tidur itu nggak tidur? Oh iya, Oh, iya, iya, kayak masih matanya merem iya, tapi merem, sebenarnya iya, iya. enggak gitu ya, Kak. Nyenyak gitu. Priip, oh bahasa Jawanya gitu. Iya, iya. Nah, itu terus ketemunya di mana itu? Nah, Kok kakaknya tahu ada nenek Belanda itu Lanjut, di mana? Iya. Tidur kok ada yang lewat. Saya Oh, berarti kaget. kayak seliwer-seliwer gitu Iya, ya, Kak? kaget. Dia tuh cantik banget. Kukira itu siapa ya? Kukira kakak mungkin dari desa situ atau apa gitu. Nggak, ternyata bukan. Oh. Ya, ingin sekedar lewat saja. Nah, itu kayak gimana ya? Kayak mengganggu atau enggak? Atau sama-sama yang seperti tadi yang di Surabaya tadi? Iya. Nggak mengganggu sih, cuma iseng ingin kenalan sama aku itu sampai besar. Yang besar itu masih muncul. Oh, itu masih ada sampai saat ini. Sampai saat ini? Iya. Oh. Itu kan kelas 3 ya, waktu pindah pertama kali itu dia menampakkan dirinya, muncul dirinya itu Berarti sering ya, Kak? sering. Nah, itu dia bisa bilang noni Belanda itu gimana? Gimana? Ceritanya gimana? Pas kakak mau tidur atau gimana? Itu di kemudian hari lagi. Kemudian hari lagi kan saya tidur sendiri, udah nggak bersama orang tua, Oh. nggak bersama ayah sama ibu, udah pisah kamar. Iya, ya. Ternyata waktu tidur kan udah membasuh kaki, muka, udah siap-siap buat mau tidur gitu. Kita sebelum tidur kan seperti itu ya, biar ya berdoa juga. Sebelum tidur tuh ya tadi riprip terus Muncul lihat, gitu? iya. Muncul tiba-tiba apa Tiba-tiba. gimana? Tiba-tiba aku muncul, ada kelihatan jelas kan waktu itu tidur saya nggak pakai lampu. Oh, jadi kayak gelap-gelapan gitu? Pakai lampu Pakai kan enggak? lampu. Oh, pakai Oh, lampu. pakai lampu, guys. Nggak pakai lampu yang padam, terang nggak? Pakai lampu tidur kak. Oh, yang alah, lampu Tapi tidur yang terlihat kecil jelas, itu loh, guys. iya. Oh, yang berarti yang enggak terlalu gelap dan yang enggak terlalu terang Iya. yang Itu biasa. lampu tidur di pojokan itu ada dia. Dia berdiri kan tinggi dia. Oh, tinggi banget ya. Ngomong gimana? Itu siapa? Kok muncul lagi? Yang dulu kan juga pernah saya ceritakan ke ibu, itu siapa? Kata ibu itu penjaga rumah sini mungkin, kalau enggak tuh dari zaman-zaman dulu. Kayak bekas rumah itu ya, kayak penjajahan atau gimana? Kayak peninggalan Belanda gitu. Iya, itu ada ceritanya juga, dia rumah Oh. sendiri. Oke, kita lanjutkan dulu saya cerita yang tadi. Ya. Ya. Saya kaget kok dia terus-terusan menampakkan diri kepadaku gitu. Ada apa ya sebenarnya? Biasanya yang kayak gitu kan mungkin Mau berteman kayaknya, guys. dan ada yang bisa yang kayak menyampaikan pesan, mau Iya. nyampaikan pesan apa Mungkin gitu. ya nggak ada pesan apa-apa sih. Oh. Sempatnya tuh cuma cerita aja dia. Kenalin nama Iya. atau gimana? Hah? Nama? Iya, Oh. kenalin nama. Tapi itu jangkanya tuh panjang banget kak. Panjang banget maksudnya tuh nggak mau ngomong. Kalau nggak mau perkenalan dirinya tuh nggak mau. Oh. Terus kok kakak tahu namanya Noni gitu gimana, Kak? Iya, iya. Saya kejar-kejar terus. Maksudnya itu Setiap dia ditemu- datang. Oh, setiap dia datang Iya. itu Kamu tuh siapa? Kamu tuh siapa? akhirnya dia bicara sendiri gitu. Bicara sendiri. Dia mau berbicara dan senyum. Nah, itu lirik kak. Dia memperkenalkan dirinya tuh dengan lirik pelan banget. Namanya Noni. Gitu. Noni. Dan saya mengiranya Belanda itu karena pakaiannya.
pakaiannya dia tuh dress. Emang asli gitu, dress gitu. Iya, kan orang Belanda kan kebanyakan dress ya kak. Yang kayak ngembang gitu kan? Iya, bawa Iya. payung nggak kak kira-kira? Oh, nggak tahu. Udah ciri khasnya. Iya. Oh iya, emang gitu. Terus dia pakai topi. Ngerti gak sih kayak topi pantai? Oh, iya, iya, yang iya, tahu. panjang. Kayak yang besar itu ya guys. Oh. Iya tuh, seperti itu. Kok dia bawa payung itu cuma dibawa aja. Oh, itu aja nggak dimekarin. Kalau dimekarin itu posisi dia nggak ada di kamar. Dia juga pernah sih ngajak aku jalan-jalan itu di mimpi kak. Oh gitu. Oh jadi kayak mimpinya kakak itu jalan-jalan sama dia gitu ya? Tapi itu terasa nyata banget. Nah ini kak, gimana agar kakak biar bisa tetap tenang menghadapi gangguan kayak gitu? Iya. Saya coba menenangkan diri untuk mendekatkan diri kepada Allah saja. Kan nggak semua orang bisa melihat seperti itu kan ya Iya Kak? jarang banget sih. Iya. Terus berdoa. Ya sebelum tidur itu kita harus berdoa dulu bagi umat Islam ya. Kalau yang agama lain tuh Kurang tahu ya kita Menurut guys. kepercayaan Iya. masing-masing ya. Ya guys, dari cerita Kak Gladys ini, tidak semua pengalaman masa kecil bisa dijelaskan dengan logika. Tapi setiap cerita pasti memiliki makna tersendiri bagi yang mengalaminya. Sekian dari podcast kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.